Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,92% ke angka 6.228. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih semester satunya meroket 2000% lebih. Dan beberapa saham potensial yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari ini naik tinggi hampir 8% ke harga 1.280. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan tinggi ini membuat Pegas sudah berhasil naik di atas resisten harga 1.200 dan saat ini sempat menyentuh resisten berikutnya di harga 1.300. Dan bisa kita lihat saat ini Pegas sudah mulai bergerak uptrend kembali karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi selalu saya jelaskan ke teman-teman apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya, apabila sebuah saham bergerak downtrend dan mulai bergerak sideways, pada saat dia berhasil break dari garis EMA 50, saya selalu menyarankan apabila mau entry sudah bisa entry. Karena walaupun belum pasti uptrend, minimal downtrendnya patah. Dan kedepannya potensi uptrend masih sangat besar. Jadi selama dia bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Bisa kita lihat setelah berhasil break dari garis EMA 50, Pegas sempat sideways dulu karena gagal break dari garis EMA 150. Tapi setelah break, bisa kita lihat Pegas langsung bergerak naik. Dan kenaikan tinggi hari ini setelah keluar berita bahwa laba bersih Pegas meroket hampir 2000% lebih pada semester 1 2021. Jadi tanpa ada berita sentimen positif seperti ini yang baru keluar hari ini, apabila kita lihat technical saja, kita sudah bisa entry pada saat break dari garis EMA 50. Jadi mungkin ada bilang, Pak ini saat ini sudah telat, sudah naik lumayan tinggi. Iya, saat ini memang sudah telat karena sebelumnya juga saya sudah menganalisa saham Pegas pada saat dia masih berada di sekitar harga 1000 ini. Karena pada saat dia berada di harga 1000 bisa kita lihat Pegas selalu bisa bertahan di atas support psikologis di harga 1000. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan asing hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, minggu depan Pegas masih ada potensi untuk berusaha break dari harga 1.300. Apabila berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 1.500. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya tunggu berhasil break dari harga 1.300 baru teman-teman entry. Atau apabila gagal break, tunggu terkena pullback di sekitar harga 1.200 atau garis EMA 150 yang saat ini di harga 1.150 baru teman-teman ikutan entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSBP. WSBP hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 162. Jadi hari ini saham-saham konstruksi hampir semua bergerak naik. Dan anak perusahaannya juga semua rata-rata juga ikutan naik. Dan bisa kita lihat secara tren juga WSBP saat ini sudah mulai bagus. Jadi sama polanya seperti Pegas, bisa teman-teman lihat. Sebelumnya downtrend, pada saat menyentuh harga 130 mulai sideways. Sehingga pada posisi seperti ini teman-teman sudah bisa pantau sahamnya. Dan pada saat berusaha break bisa kita lihat gagal break. Tapi pada saat break garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Dan saat ini WSBP masih berusaha untuk break dari garis EMA 150. Yang saat ini jika kita lihat berada di sekitar harga 168. Jadi untuk garis EMA 50 di harga 145. Sedangkan garis EMA 150 di harga 168. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 5% ini malah disertai adanya distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, secara tren memang masih oke, tapi teman-teman harus hati-hati karena hari ini naik lumayan tinggi, tapi candle-nya menurut saya kurang bagus. Saya selalu jelaskan apabila ada candle ke atas yang lumayan panjang dan setelah itu gagal break dari garis EMA 150, masih ada potensi sebuah saham untuk balik kembali ke daerah supportnya. Jadi apabila minggu depan WSBP berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan ternyata masih gagal break,
teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Tapi apabila memang tujuannya trading jangka yang lebih lama, bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi setiap kali turun menyentuh garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan dan rebound, masih ada potensi WSPP untuk rebound kembali dan naik menembus resisten di EMA 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN hari ini juga naik hampir 5% ke harga 1485. Dan bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini membuat BBTN berada tepat di resisten di EMA 150. Yang saat ini memang masih berada di harga 1490. Dan bisa kita lihat sebelumnya BBTN sempat berada di atas garis EMA 50, setelah itu bergerak turun. Tapi kemarin BBTN sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah kembali menjadi supportnya. Saat ini garis EMA 50 berada di sekitar harga 1400. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 150, BBTN akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi memang menarik juga untuk kita pantau saham BBTN ini. Tapi ingat apabila masih gagal break, BBTN masih akan bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, BBTN masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya atau target berikutnya di harga 1600. Jadi apabila teman-teman dan beberapa hari terakhir ini belum sempat membeli saham BBTN dan pingin entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu konfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Jadi apabila berhasil break, teman-teman ikuti entry. Target jangka pendek adalah di sekitar harga 1600. Jadi apabila teman-teman lihat BBTN saat menyentuh atau mendekati harga 1600 mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Tapi apabila ternyata minggu depan BBTN masih gagal break dari garis EMA 150, sebaiknya tunggu di garis EMA 50 untuk lebih amannya, yaitu di sekitar harga 1400. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Dimas. Dimas hari ini juga naik 4% lebih ke harga 202. Dan bisa kita lihat di grafik, Dimas saat ini juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Jadi saat ISG sudah mulai bangkit, bisa kita lihat saham-saham sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mulai tanda-tanda reversal trend mengarah ke uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya Dimas sangat downtrend, berusaha untuk break dari garis EMA 50, selalu gagal break. 3 kali berusaha break gagal, turun menyentuh harga 174, berhasil rebound. Bisa kita lihat di sini berusaha untuk break lagi, masih gagal. Tapi minggu ini atau hari Kamis ini Dimas berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan hari ini juga berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 200. Tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Dan di atas resisten psikologis 200 masih ada resisten kuat di EMA 150 yang saat ini di harga 206. Selama masih gagal naik di atas garis EMA 150 ini, Dimas masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan bisa kita lihat dari data broker summary ini, kenaikan 4% ini masih disertai akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi Dimas juga menarik untuk kita pantau karena sudah mulai arahnya ke atas dan masih ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 150 minggu depan. Jadi apabila teman-teman ingin hold saham ini untuk tujuan investasi atau trading yang lebih lama, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, trennya masih aman. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan mencoba break dari garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.